Halo cuy, Akari di sini. Anjir lah, udah lama gua nggak ketemu sama kalian. Sebenarnya nggak ketemu ya, udah lama nggak yaping di channel ini. Kayak biasanya gue stream atau ya biasanya stream sih. Gak jarang buat video segala macem. Palingan short itu palingan ya udah gambar terus dijadiin audio apa ya, gambar terus dikasih audio gitu kan. Nah hari ini gue mau buat konten. Cihuy. Hari ini gue pengen buat konten review apa nih kids? Review manhwa, salah satu manhwa yang bisa dibilang gue suka sih. Kenapa? Manhwa satu ini nih kayak bener-bener relate sama kehidupan gue. Anjay, apa tuh kids? Relate-nya tuh kayak apa ya? Sebenarnya tuh kayak nggak terlalu full relate. Wah ini gue banget kalian sih. Tapi kayak ada beberapa part yang bikin gue kayak merasa simpati lah sama MC-nya gitu kan. Yaitu judulnya adalah The Count's Secret Maid. Bagi yang nggak tahu, nih manhwa tuh bagus, gue rekomendasi banget. Kalian bisa baca di webtoon manhwa satu ini. Gue sangatlah rekomendasi. Kenapa? Manhwa ini bisa dibilang kalau untuk di awal ya, kalau untuk di season awal, gue tuh sangatlah suka bagaimana penggambaran nih manhwa. Di manhwa tuh gue kiranya kayak ya udahlah romance, terus yang dimana MC-nya tuh seorang yang rakyat jelata terus ketemu pangeran berkuda putih yaitu Count atau Duke segala macem. Sebenarnya tuh yang kenapa aku kaget ya sama anime manhwa itu karena dramanya itu cukup lumayan berat lah ya untuk seukuran manhwa yang romantis tuh. Biasanya kalau yang kayak berat segala macam tuh kayak biasanya ada di manhwa villainous atau manhwa yang apa ya politik itu biasanya kayak gelap banget. Kalau ini nih kayak benar-benar kayak udah slice of life. Yang dimana bagi yang nggak tahu nih manhwa itu mengisahkan seorang gadis bernama Paula yang dimana dia berasal dari keluarga miskin. Dan gue nggak tahu ya nih manhwa tuh muka apa ya, matanya di mana ya, itu tuh orang-orang di sekitarnya Paula tuh kayak nganggep Paula tuh jelek. Kayak what anjir, kayak maksudnya ya, kayak lu mengatakan seseorang jelek karena orang tersebut memiliki banyak lebam di mukanya. Perkara dia kan si Paula ini kan sering digebukin kan sama bapaknya. Itu tuh kayak what the fuck anjir, kayak lu apa ya, mengata-ngatain seseorang mukanya jelek segala macam perkara memiliki wajah yang bonyok perkara dipukulin bapaknya anjir. Kayak logikanya di mana gitu kan. Ya sebenarnya yang membuat si Paula ini kayak sering diceng-cengin jelek segala macam tuh mungkin karena ininya sih, kayak apa sih namanya di pipinya apa ya, gue lupa, pokoknya tuh kayak ada bercak-bercak gitunya. Dan justru gue entah kenapa lebih suka anjir, kayak bercak-bercak gitu, kayak ya udah sih gitu kan, kayak enggak menjadikan si Paula ini jelek banget gitu kan. Ya mungkin itu dikarenakan si adik tirinya memiliki wajah yang cantik banget untuk seukuran keluarga yang kekurangan gitu kan. Terus si Paula ini nah terus dikarenakan keluarganya memiliki hutang segala macam atau ya ada perut yang harus diisi ya. Teruslah mengocok Patrick. Ya, si Paula ini mau nggak mau kerja di sebuah mansion dari seorang Count bernama Count Vincent. Nah, disinilah letak satu season, yaitu di satu mansion ini. Aku nggak mau cerita lebih lanjutnya lagi tentang nih manhwa karena kalian wajib banget untuk membaca nih manhwa karena sangat spicy banget bagi dramanya. Untuk manhwa ini memiliki 2 season yang dimana gue lebih suka season satunya bete dibandingkan season 2. Kayak maksudnya season 2 tuh kayak fakta banget anjir, kayak gue kayak lu bayangin aja ya, kayak lu build up sebuah hubungan dari 0 sampai kayak saling suka selama 49 chapter atau 40 chapteran gitu kan. Terus lu harus mengulangnya lagi di season 2. Itu kayak what the hell. Kayak maksudnya kayak gue lihat ya, kayak orang apa ya, kan ini berasal dari novel ya. Nah masalahnya di novelnya itu kalau nggak salah ya, itu tuh antara kayaknya di akhir-akhir season 2. Terus kayak lu bayangin aja anjir, kayak satu season cuma nyitain ulang kayak hubungan mereka gitu kan. Kayak ya adalah gitu kan. Tapi untuk season 1 gue suka sih visual segala macam. Nih manhwa tuh kayak bukan apa ya, untungnya tidak memiliki penyakit downgrade segala macam. Biasanya kan kayak kalau manhwa segala macam itu kan memiliki perubahan visual dari misalnya dari chapter 1 wah cakep banget, atau chapter 1 biasa aja, sampai ke chapter terakhir pasti memiliki perubahan yang signifikan di bagian artnya. Dan untungnya untuk manhwa ini perubahannya dari chapter 1 sampai chapter untuk season pertamanya itu nggak terlalu memiliki perubahan yang signifikan, malah kayak justru lebih bagus banget. Di manhwa ini benar-benar improve dari yang pencahayaan, terus shadow, terus atmosfer,
Terus ada salah satu panel yang gue suka itu ketika si Paula sama Vincent ini jalan-jalan di hutan. Gue suka bagaimana kayak cahaya hutan itu kayak hangat, menenangkan. Suasananya tuh kayak bener-bener mendukung banget gitu loh, kayak hawanya. Gue suka banget. Terus ada salah satu scene lagi. Salah satu panel yang gue suka ketika ada salah satu karakternya itu menembak si Paula gitu kan. Gue suka bagaimana artisnya tuh menggambar nih cowok, kayak gila nih cowok tuh kayak menampilkan semua apa sih namanya, kayak kelihatan banget kayak mukanya tulus banget gitu kan sama si Paula. Tapi ya sayangnya cowoknya begitulah. Kalau untuk season 1. Nah, sedangkan season 2 Miki perubahan yang signifikan banget sih. Signifikan banget, kayak dari mungkin lebih dewasa aja. Dan ya gitu lah, untuk story, untuk drama gue apresiasi lah untuk manhwanya. Karena gue jarang banget kayak sebenarnya kayaknya gue aja sih yang kurang baca manhwa, jadi gue jarang banget ketemu cita-cita yang begini. Tapi untuk dibaca gue sangat-sangat rekomendasi banget. Gimana pendapat kalian tentang manhwa satu ini? Kalau kalian berminat, kalian bisa bacanya sekali lagi di webtoon atau di pihak resmi ya, gue sarankan.